Baik, seperti janji tadi ya, kita hanya bisa 2 ya. Sekarang ke kiasnya dan antimem-nya. Antimem itu sebenarnya bagian dari kias atau analogi. Sebenarnya ya cuma satu, ini satu tema. Kias, teman-teman mestinya ngerti lah ya kias. Bagaimana memahami sesuatu dengan dasar sesuatu yang lain. Ini banyak dibahas, kemarin di Aristoteles dibahas, di Al-Farabi juga dibahas, model analogi. Kalau teman-teman belajar kias, ini ada banyak sekali jenisnya kias. Beberapa yang sering dipakai dalam pemikiran, khususnya keagamaan, itu jenis kias-kias itu. Misalnya ada, kalau ini untuk metafisika, namanya kiasul ghaib ala syahid. Jadi mengkiaskan yang ghaib dengan dasar yang syahid. Misalnya begini loh, kias ghaib ala syahid itu kita pahami yang tidak ada dari yang adanya. Ini kan kalau kita memahami adanya Allah dari tertibnya alam semesta, ini namanya kias ghaib ala syahid. Jadi memahami yang ghaib dengan dasar yang syahid. Melihat kalian misalnya wajahnya lesu, bolak-balik angop, menguap, kemudian terus saya simpulkan kamu kemarin melekan ya. Nah itu dari mana Pak kok tahu melekan? Dari syahidnya yang kelihatan. Kamu lesu, kamu bolak-balik menguap, matamu merah. Nah ini namanya kias ghaib ala syahid. Kamu selingkuh ya, buktinya apa? Apa kamu ada fotonya? Enggak sih, tapi dari tabiatmu, gayamu ngomong, dari HP yang sekarang kamu kunci, dari, nah ini namanya kias ghaib ala syahid. Jadi membuktikan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Ini kalau dalam agama sering dipakai. Kenapa? Ya banyak sekali isi keimanan kita itu hal-hal yang metafisik, tidak terjangkau secara fisik. Untuk memahaminya dari syahidnya. Dalam hidup sehari-hari pun sering kita pakai. Misalnya untuk memahami bahwa kamu cinta beneran padaku, dilihat dari faktanya. Faktanya kamu sering sekali stalking, lihat Facebookku, lihat Instagramku, sering WhatsApp yang tidak jelas maunya, kemudian sering tiba-tiba tidak dimintai tolong kok menawarkan diri menolong, kayak gini namanya syahidnya. Jadi dengan melihat faktanya disimpulkan dalamnya yang tidak kelihatan. Nah ini juga jenis kias. Penting untuk kita memahami sebelum menyampaikannya. Yang kedua ada analogi atau kias aula atau adna. Aula itu membandingkan dengan yang lebih tinggi, kalau adna dengan yang lebih rendah. Aula itu gini misalnya contohnya. Misalnya Al-Quran bilang wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata pada dua orang tuamu uff. Kalau begitu mukul orang tua tidak apa-apa ya Pak. Kan yang tidak boleh bilang uff saja. Loh enggak, mukul itu lebih tinggi levelnya daripada uff. Ini namanya kias aula. Jadi kias ke yang lebih tingginya. Sama kayak kalian bilang wala taqrabuz zina. Oh kan Al-Quran cuma melarang saya mendekati zina, berarti zinanya sendiri tidak apa-apa. Ya enggak, itu memahaminya bisa pakai aula. Pakai aula itu wong yo di level mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Nah itu kias aula dan adna. Jadi yang bawahnya tadi bilang bilang apalagi mendekati zina, tapi yo atasnya juga bisa dipahami begitu.
Jadi ini kias. Makanya memahami ayat pun ya, kalau ada yang bilang tidak bisa Pak Quran, ya Quran tidak bisa pakai akal. Loh, kalau nanti tidak pakai akalmu, nanti wala taqrabu zina, ya yang tidak boleh mendekati zina saja. Zinanya tidak apa-apa. Nah, maka perlu namanya kias aula. Memahami yang lebih tingginya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Ada kias musawi. Kias musawi itu kalau tadi kan lebih tinggi, kalau ini setara saja, sama. Kias musawi itu misalnya kita dilarang makan harta anak yatim. Oh, kalau begitu membakar harta anak yatim tidak apa-apa, tidak boleh kan makan. Kalau bakar kan enggak, ya makan sama bakar sama saja. Jadi itu namanya kias musawi, setara. Ada kias sumuli. Kias sumuli itu kalau di ilmu logika namanya generalisasi. Jadi yang lain dikiaskan saja, dianggap sama kayak semuanya. Lihat satu misalnya, yang ngaji ngantuk, lihat sini ngantuk, sana ngantuk, sana ngantuk. Jadi banyak yang ngantuk, terus saya simpulkan berarti semua jamaah ngaji malam hari ini ngantuk. Ini namanya kias sumuli, digeneralisir. Lihat debat, yang pertama begitu, yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Berarti debat itu cuma gitu-gitu aja. Nah, ini namanya kias sumuli. Jadi menyimpulkan semuanya dari beberapa fakta awalannya. Ada kias ikhroj. Kias ikhroj itu counter example, pengecualian. Jadi misalnya ada apalah, kita disuruh melakukan apa, kebaikan apa, tapi kan nanti apa selalu begitu? Enggak sih. Situasi tertentu bisa enggak begitu. Jadi namanya pengecualian. Misalnya, apakah orang yang sabar itu akan selalu sukses? Iya, sabar selalu sukses. Lah ini ada orang sabar tidak sukses, sukses dari muda sampai tua. Nah, itu namanya counter example. Akhirnya apa? Counter example itu biasanya hasilnya, kalau tadi bilang semua orang sabar pasti sukses, terus bilang sebagian besar orang sabar pasti sukses. Nah, sekarang berubah. Kenapa? Ada counter example. Jadi ada pembantahnya. Oh, nanti lama-lama kalau lo kok lebih banyak yang tidak sukses ternyata orang sabar itu, ya terus bisa-bisa sampai level ada orang sabar yang sukses. Nanti bisa begitu. Nah, ini namanya kias ikhroj, untuk pengecualian. Ada lagi kias talazum. Kias talazum itu kias biasanya. Biasanya begitu. Jadi memahami dengan logika biasanya begitu. Itu kias talazum. Anak-anak yang belajar filsafat itu biasanya ngeyelnya luar biasa. Nah, itu namanya kias talazum. Jadi memahami sesuatu dari biasanya. Kamu jangan ketawa yang banget-banget deh. Biasanya yang ketawanya tidak terkontrol itu tidak lama lagi terus nangis. Itu terus talazum namanya. Jadi ini memahami sesuatu dari kebiasaannya. Yang terakhir kias adz-dzamir. Kias dzamir ini kias yang tersembunyi. Itulah nanti yang disebut antimem. Baik di Aristoteles maupun di Al-Farabi dijelaskan banyak. Nanti kita jelaskan lebih detail sebentar. Tapi yang jelas ini cara berpikir. Kalian kalau ingin berretorika, ini harus beres dulu. Cara menyampaikannya, kapan ghaib ala syahid, mana titik-titik aula, mana musawi, ini sama saja. Kapan harus generalisasi, harus paham selalu ada pengecualian, harus paham kebiasaan yang ada, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut kias atau analogi.